Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita semuanya bisa hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita semuanya melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya adalah ketika kita memahami kalimat Iqra, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari tahu akan siapa kita, lalu kemudian apa tugas kita, apa kewajiban kita, untuk apa kemudian kita hidup, lalu kemana kita akan kembali, dan bagaimana nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai kebaikan, bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita semuanya insyaallah akan membahas tentang kitab lanjutan yang sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita akan memasuki kepada bab ad-du'a ila syahadati la ilaha illallah. Bab tentang kewajiban kita mengajak manusia kepada syahadati la ilaha illallah, karena ini adalah merupakan modal. Ini adalah merupakan titik awal di mana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia dinyatakan punya peluang untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dua kalimat syahadat itu adalah merupakan babun min abwabil jannah, merupakan pintu di antara pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah haramun alaihil jannah, maka diharamkan atasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang umum disebutkan man qala akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang dia mampu pada akhir kehidupannya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya adalah dakhalal jannah, kata Nabi, surga. Tapi kan nggak gampang mengucapkan la ilaha illallah, itu nggak gampang ketika ajal sudah ditenggorokan. Ibarat bapak
kalau nggak biasa ngomong di hadapan orang banyak, ya, walaupun misalkan saya kasih bapak contekannya, dikasih waktu 2 bulan untuk menghafal, justru semakin mendekati waktunya bukan semakin tenang, malah semakin stres. Kenapa? Karena nggak biasa. Ini pernah pengalaman, bukan pidato, azan. Orang yang terbiasa azan ngumpet tuh di kamar marbot, Allahu Akbar, bisa. Coba dia tes untuk azan di hari Jumat, abong kalau kagak pingsan. Kenapa? Nggak biasa. Karena itu pernah kejadian. Kebetulan saya juga jadi khotibnya, ya. Jadi muadzinnya nggak biasa. Biasanya dia hanya di waktu-waktu biasa doang ngumpet. Yang kalau untuk Jumat ada orangnya. Kebetulan di Jumat itu nggak ada orangnya, mudik. Terpaksa dia gantiin. Dari awal juga, dari saya di mimbar itu udah kelihatan, pucet, udah ngadeg-deg cek orang Sunda mah gitu. Ya, wow, udah kelihatan tuh suaranya begitu azan. Makin goyang begitu, ya, hayya, ya, jatuh ke ujung ininya nih, ya. Untuk saya harus pegang, ini jatuh, robek pak, ini ya. Ya, itu. Ini digantiin, dia dibawa ke belakang, diterusin azan. Tuh, ya. Jadi bisa itu karena apa? Biasa. Oleh karenanya, biasakan kita untuk selalu di dalam hati kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Lamma dzakara al-musannif rahimahullah at-tauhid wa fadlihi wa ma yujabul khawfu min diddih. Nabbaha bihadhihi tarjamah ala annahu la yanbaghi liman arafa dzalika ay yaqtasira ala nafsihi bal yajibu alaihi ay yad'u ila Allah ta'ala bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi secara umum adalah bahwa wajib hukumnya setiap kita ini mengajak orang kepada la ilaha illallah. Setiap para nabi dan rasul itu mereka kewajibannya adalah itu pertama kali. Kan gitu ya? Coba, kewajiban nabi ada berapa kalau di dalam Al-Quran? Tugas nabi, para rasul berapa pak? Secara umum? Pertama, di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka, wahai para nabi sesungguhnya aku mengutusmu. Tugasnya adalah yang pertama syahidan, kan gitu. Tugas nabi yang pertama adalah dia akan menjadi saksi akan kebenaran. Kebenaran apa? Agama yang dibawanya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan menjadi saksi bagi umatnya. Benar nggak ini umatnya? Ya, kita jangan ngaku-ngaku jadi umat Nabi Muhammad kalau kita nggak mau mengikuti aturannya. Ntar, siapa sih itu? Nggak kenal. Rugi kita pak. Ya. Kenapa? Karena setiap para nabi dan rasul nanti dia akan menjadi saksi bagi semua, masing-masing tuh. Adam kelompoknya, Nuh kelompoknya, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Maka nggak bisa umatnya Nabi Muhammad loncat nanti kemana? Ngumpet gitu. Nggak bisa. Masing-masing sudah ada. Tuh, ya. Yang kedua, tugas para nabi dan rasul itu apa? Wa mubasysyiron, menyampaikan berita baik.
kabar gembira. Di antara kabar gembira yang disampaikan adalah surga. Yang ketiga, tugas Nabi itu adalah wanaziron, memberikan peringatan, ngingetin. Nih. Di antara peringatannya adalah an-nar, yaitu neraka. Nah, yang keempatnya, tugas para nabi itu apa? Wada'iyan ilallah, mengajak manusia untuk mengenal Allah, yang disebut dengan ma'rifatullah. Gitu, ma'rifat namanya, mengenal dulu, ya, kenalan dulu. Makanya kalimat yang pertamanya, wahyu yang pertama adalah iqra, baca, kenalan dulu, gitu, ya. Maka disebutlah dengan ma'rifah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wada'iyan ilallah, mengajak manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa caranya untuk mengenalkan Allah? Biiznihi wa sirajam munira, dengan izin Allah dan juga dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Makanya kan mengenalkan Allah itu, lihat di surah Al-Alaq itu kan mengenal Allah dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Tuh, begitu kita buka Al-Quran, ternyata di surah yang pertamanya adalah surah Al-Fatihah. Kan gitu. Begitu kita baca, begitu kita kaji, ternyata isinya juga adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Ar-Rahman. Tuh, kenalan lagi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Diulang lagi, Ar-Rahman, Maliki, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nggak keluar jalurnya. Nabi menyampaikan sesuai dengan instruksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kemudian kalau Bapak buka baca di dalam surah Asy-Syura, ya, Asy-Syura, musyawarah, ya, maka akan didapati pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di dua ayat terakhirnya, ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Coba yang bawa Quran atau di HP-nya dibuka. Takutnya katanya ayatnya ngarang-ngarang. Ayo dibuka, ya. Ya. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, latahdi, sungguh engkau telah membimbing manusia. Ya. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa ya jalan yang lurus itu? Siratillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, yaitu jalannya zat, nah, yang memiliki langit dan juga apa yang ada di langit, zat yang memiliki bumi dan apa yang ada di bumi.
Tuh. Ya. Ada ketemu ayatnya? Ada enggak? Ya. Surah Asy-Syura. Ya. Karena kebetulan baru dikaji sama saya kemarin hari Selasa. Jadi masih anget ya. Nah, itu ya. Jadi alhamdulillah pengajian saya tuh yang ibu-ibu itu sudah berjalan 17 tahun lebih. Dari mulai surah Al-Fatihah kita bahas, sekarang sudah sampai surah Asy-Syura, 17 tahun. Ya, belum beres-beres, makanya sabar. Ini mengaji pengen buru-buru hatam baik. Ya. Ngabar itu 17 tahun, coba bayangin aja. Ya. Jadi sabar ya. Ini gimana mau nggak lama, ngajinya juga paling 3 ayat gitu kan. Kita kupas tajwidnya, kemudian diterjemahkan, belajar terjemah, lalu kemudian kaidah bahasa Arabnya, baru kemudian tafsirannya. Lama ya. Kadang-kadang nggak nyampe, waktunya keburu habis, punya utang, minggu depan diulang tuh 1 ayatnya gitu ya. Jadi kembali lagi, tugas para nabi itu adalah itu. Nah, bagaimana kita? Nabinya udah nggak ada, berarti udah dong, nggak ada lagi. Kita nih sekarang yang punya kewajiban untuk melanjutkan dakwahnya siapa? Dakwah Rasulullah. Karena tugas nabi itu adalah 4, maka tugas kita juga 4. Adil kan? Apa tugas kita? Falladzina amanu bih. Tugas kita yang pertama adalah sebagai umatnya meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar utusan Allah. Itu. Yang keduanya adalah wa'azzaruhu, memuliakan Nabi Muhammad, dan juga bukan hanya Nabi Muhammad tapi juga wa alihi wa ashabi. Tuh, keluarganya. Makanya kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh, keluarganya, wa ashabi, dan juga para sahabatnya. Muliakan. Yang ketiganya adalah wa nasaruhu, menolongnya. Gimana mau nolong Nabi Muhammad? Nabinya aja udah nggak ada. Ayo, apanya yang kita tolong? Nih, dakwahnya terusin. Tolong agamanya yang diwariskan oleh Nabi kepada kita. Kalau bahasa pemilu mah lanjutkan, gitu lanjutin lah. Ya, ayo. Ya. Ayo. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa lagi kalau bukan kita? Benar enggak, Pak? Kalau semuanya pada diam aja, ya. Maka ini nih, kita sekarang nih yang dilakukan oleh masjid adalah merupakan bagian dari apa? Dakwah. Menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita diantaranya. Mengenalkan kepada orang tentang apa? Tentang ajaran ya Islam. Tuh. Enggak gampang, Pak. Ya. Enggak gampang. Kemudian yang keempatnya tugas kita apa? Apa, Pak? Wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah. Nah, nanti ada kaitannya dengan ini. Di dalam kita berdakwah, hati-hati, harus mengikuti acuan dan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nabi aja mengikuti aturannya, apalagi kita. Nabi aja nggak keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala aturkan. Maka kita sebagai umatnya, pewarisnya juga berkewajiban untuk apa? Makanya di dalam ayatnya disebutkan apa?
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Dalil yang berikutnya, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Faqala hadza habibullah, hadza waliullah, hadza safwatullah, ya. Hadza khiyaratullah. Maka kita semuanya kembali lagi, perintahnya sama dari awalnya, mengenalkan kepada manusia kalimat la ilaha illallah. Tuh. Ya, la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, keyakinan kepada diri kita adalah bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang wajib kita sembah. Kita yakini tidak ada yang lainnya, berdasarkan kepada sesuai dengan arahan, artinya sesuai dengan pengenalan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apanya? Bi asma'ihi wa sifatihil ula, dengan nama-namanya dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dilengkapi, Allah itu punya nama yang lain. Ya, kalau digenapkan maka jumlahnya menjadi 100. Berarti nama tambahannya ada 90. Maka disebutkan lillahi al asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang lain yang juga indah. Bagus. Kita juga boleh Pak punya nama lain, ya, panggilan boleh, ya, tapi manggilnya juga harus yang bagus, gitu, jangan asal manggil Pak. Saya waktu kecil itu punya panggilannya macam-macam, ya, ada kalau nenek saya manggilnya Abdul Wahab, ya. Kalau kakek saya manggilnya Abdul Qadir, ya. Kalau nenek saya yang dari bapak manggilnya Abdul Wahid, karena tiap hari tuh saya suka ngapalin wahidun satu, isnaini dua, salah satu, tilu gitu. Jadi terkenalnya Abdul Wahid. Ntar kalau udah sampai 10, 25 perak gitu dikasih, lumayan, ya, gitu. Ya. Kalau teman apa yang paman manggilnya si Emboh, gitu. Ada yang manggilnya Ukong karena kayak Cina, kalau dulu mah putih, tahu sekarang ya itu, ya sipit gitu. Jadi punya panggilan macam-macam, ya nggak apa-apa, ya.
punya nama Nabi Muhammad aja kan punya nama panggilan. Ya. Lakob namanya, julukan yang lain boleh, tapi kembali lagi yang bagus-bagus karena Allah pun mengajarkannya gitu. Walillahil asmaul ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik kan gitu ya. Ada tuh 99 biasanya. Kemudian sifatnya yang 20 kan itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu. Bukan hanya bisa di sini doang, tapi juga harus dimasukkan oleh kita kemana? Ke dalam hati ketika kita mengucapkan wujud, ya, Allah itu ada, ya. Kalau ditanya Allah ada nggak? Mana buktinya? Ntar kalau digituin kan, ntar oh iya ya, nggak pernah, nggak lihat. Oh, ntar ragu-ragu lagi. Yakin bahwa Allah itu ada. Mana dalilnya? Wujudu hadhil kainat wal makhluqat. Adanya alam semesta ini dan makhluk-makhluk ini adalah sebagai dalil adanya siapa? Adanya Allah. Begitu Pak. Dulu kalau kita belajar di Aqaidud Diniyah kan begitu. Di kitab Al-Aqaidud Diniyah begitu. Ya. Ya. Ada qidam, Allah itu duluan. La awwala wala akhir. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhir. Kalau kita ada awalnya, ada. Kalau Allah enggak ada, qidam. Ya. Kalau kita enggak tahu lagi dalilnya membuktikan apa, udah kalau berkenaan dengan tentang Allah udah tutup, jangan dibuka panjang lebar. Ntar malah apa? Udah kalau keusulan Allah yakin ada, udah gitu aja. Ya, jadi kalau udah mentok udah diam. Wujudu hadhil kainat, wujud qidam baqa, Allah itu kekal. Ya, kalau kita fana, binasa. Dan itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Yasin. Coba, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Itu manusia kondisinya begitu. Siapa yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan umur di dalam kehidupannya dunia, maka Allah akan kurangi jatah kesempurnaan fisiknya. Benar nggak Pak? Saya juga bertambah umur, berkurang gigi. Ya kan gitu. Ya. Kenapa? Karena semakin bertambahnya umur, semakin mendekati batas akhir dari kehidupan kita. Harusnya makan begitu kita meyakininya. Semakin apa? Semakin dekat. Ya, berarti harus lebih mempersiapkan lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Abu Ja'far Ibn Jarir yaqulu ta'ala zakaruhu li nabiyhi Muhammad qul ya Muhammad hadhihi ad-da'watu allati ad'u ilaiha wat tariqatu ila allati ana 'alaiha min ad-du'a ila tauhidillah wa ikhlasil ibadati lahu dunal alihah wal awsan, ya, wal intiha ila ta'atihi wa tarki ma'siyatihi sabili tariqati wa da'wati ad'u ila Allah ta'ala wahdahu la syarikalah ala basiratin bidzalika, ya, wa yad'u ilaihi ala basiratin aidan man ittaba'ani wa sadaqani wa amana bi wa subhanallah bi qaulihi lahu ta'ala zakarahu.
ada kalimat ala basiratin, kan gitu. Kul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manit taba'ani. Ketika kita mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu harus berlandaskan kepada petunjuk yang telah diaturkan oleh Allah, dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dicontohkan oleh Nabi kita, basiratin ana wa manittaba'ani. Tuh. Siapa wa manittaba'ani di situ? Kalau kaitannya adalah Nabi Muhammad, maka wa manittaba'ani ashabi, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga mereka melanjutkan dakwah Nabi sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau para sahabat yang mereka ditugaskan oleh Nabi untuk menyebarkan agama Islam ke negeri tetangganya. Ada yang ke Syam, kan kayak gitu ya, diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Diajak mereka kemana? Ila tauhidillah, kepada ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan, kalau tadi disebutkan apa, dunal alihah wal ausan, meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lain dan juga sembahan-sembahan yang lain. Kalau kita kembali lagi kepada mengulang sejarah kan Pak dulu, nah, bagaimana kondisi orang Arab saat itu? Kepada siapa mereka menyembahnya? Ya'budunal ausan wal asnam, ya. Mereka menyembah kepada batu dan juga patung-patung. Karena ada yang dari kayu yang dipahat itu Pak, ada yang ya. Itu sembahan mereka. Maka terkenal di zaman jahiliyah itu ada yang namanya Tuhan-Tuhannya yang disebut dengan Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat, ya, banyak. Bahkan sebelum terjadi peristiwa Fathu Makkah, dikuasainya kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW, di sekeliling Ka'bah itu tidak kurang dari 700 patung. Jadi Ka'bah sekelilingnya patung-patung. Nah, mereka nyembahnya itu. Yang itu sebetulnya adalah orang-orang yang baik. Makanya hati-hati nih Pak. Jadi yang dibuatkan patungnya itu adalah mereka orang-orang yang baik. Nah, istilahnya begitu. Nanti kalau kamu udah besar, nih harus kayak dia ya. Gitu loh. Ini orang baik. Awalnya gitu. Lama-kelamaan akhirnya Allahnya atau kepada ilahnya hilang. Tujuan utamanya kemana? Sini patung. Kenapa? Karena lama-kelamaan ini yang patungnya yang tadinya mati diisi oleh apa? Oleh iblis, setan, yang memalingkan manusia dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita juga hati-hati. Ya, nanti lama-kelamaan jadi mengkultuskan. Ini juga berbahaya. Ya, berbahaya. Ya, berbahaya.
Nggak ada sih memang larangan, misalkan kalau ada ulama besar dikuburkan misalkan di mana, di masjid nih, misalnya di Masjid Agung ini ditaruh di sebelahnya, ya nggak apa-apa sih, nggak ada larangan. Tapi hati-hati, takut-takut nanti suatu saat dijadikan apa? Tempat apa? Nanti orang datang ke sini cuma untuk ziarah doang, sholatnya mah orang. Oh, di situ ada kiai besar, datang ke situ, waktunya sholat dia pulang malah. Salah apa benar? Kan jadi salah, Pak. Itu doang sebetulnya. Kenapa? Karena yang namanya kesyirikan itu bedanya tipis dengan keimanan, makanya harus hati-hati. Ya, bedanya tipis. Dan itu yang disukai oleh setan nih. Kalau dekat-dekat mirip-mirip, setan paling suka tuh. Kenapa? Karena lama-kelamaan orang akan jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Makanya hati-hati. Ya, mengkultuskan itu. Makanya dibuang oleh Nabi, dibuang tuh, ditebang tuh patung-patung itu. Ya. Buang. Makanya bersih kan? Ya. Bersih, ya. Dibersihkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan kembali lagi sekarang nggak sedikit Pak orang ibadah ke sana akhirnya jadi syirik, ya. Dioles-olesin badannya kemana Pak? Ke Ka'bah. Digosok-gosok. Ngapain? Ya, bajunya nggak dicuci-cuci. Barokah. Keberkahan di mana Pak? Barokah itu milik Allah. Ya. Ada yang berani nyolong apanya? Kiswahnya, penutup Ka'bahnya itu Pak. Digunting. Ya. Jimat. Bahaya nggak yang begitu? Bahaya. Ya, hati-hati. Ada lagi yang nawarin. Saya emang enggak ngegunting, tapi ada yang nawarin. Pak mau kiswah enggak? 500.000. Ini buat itu. Kalau jualan ntar laris. Dibeli. Nah, keyakinan kan? Melenceng tuh mulai dikit. Bahaya. Makanya antara keimanan dengan kesyirikan itu hati-hati Pak, tipis. Salah-salah kita melangkahnya bukan iman malah, tapi malah apa? Jatuhnya ke dalam kesyirikan. Oleh karenanya harus selalu ya kita berjalannya sesuai dengan arahan aturan. Kalau di dalam ayat ini disebutkan ala basiratin, berdasarkan kepada wahyu, berdasarkan kepada petunjuk dari Allah dan tuntunan dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kadang-kadang lagi rame sekarang juga. Allah di atas, di bawah. Allah di atas apa di bawah Pak? Ya, ini kan lagi ribut lagi baik yang begitu ya. Ya. Allah mah berkuasa mau di atas mau di bawah. Yang penting adalah yakini oleh kita bahwa Allah itu ada, udah itu aja. Di mana Allah? Alal ars. Karena di Al-Quran juga disebutkan Allah itu alal ars. Allah itu ada di ars. Aras di mana? Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna arsyahu alal ma. Aras itu ada di atas air. Sekarang saya tanya, air adanya di mana? Hah? Di bumi, di bawah laut, air kan? Orang jadi salah. Nyembahnya Nyiroro Kidul di air. Tuh Tuhannya jadi Nyiroro Kidul, bahaya kan? Ya. Oleh karenanya jangan sembarangan, nggak boleh sembarangan di dalam kita menerjemahkan, memahami ayat. Harus pakai apa guru? Oleh karenanya yang menyampaikan pun harus punya apa Pak? Landasan, arahannya. Karena kalau tidak, bahaya Pak. Ya. Ini berbahaya. Ya. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, ya, wa qala innani minal muslimin, ya.
dan aku adalah termasuk kepada golongan orang-orang yang muslim. Aslama yuslimu. Kalau kita belajar ilmu sorof ada yang namanya dengan al-fi'lus salim, ada kan? Kenapa? Masalimat hurufuhu min harfi illatin, kan begitu. Adalah kalimat yang huruf-hurufnya terhindar dari huruf-huruf yang ada ilatnya, cacat. Ada berapa huruf ilat? 3 kan? Alif, wawu, iya. Gitu Pak, kalau ngaji kan gitu. Ya, gitu. Berarti orang yang dia mengaku sebagai seorang yang Islam, berarti dia harus selamat dirinya. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi arahannya sudah apa? Arahannya sudah jelas. Tuntunannya ada. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, ma'ana alaihi wa ashabi. Jalankan, laksanakan apa yang dulu aku ajarkan kepada kalian dan juga yang diajarkan oleh para sahabatku. Kenapa? Karena mereka banyak melihat langsung dari siapa? Dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalam berakidah. Ya. Karena ada orang yang kemudian punya keyakinan begini, Pak. Ya. Ada orang yang punya keyakinan bahwa kehidupan ini kita yang menentukan semuanya. Itu. Ada orang yang tidak percaya kepada takdir. Ya, ada Pak. Ada. Jadi kalau mau senang di dunia, ya gimana kitanya, kata dia begitu. Padahal kan nggak begitu, Pak. Benar nggak? Karena yang namanya rizki itu Allah akan berikan bukan kepada semuanya, tapi kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, apa kata Allah? Yarzuqu liman yasha. Allah akan memberikan rizkinya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak, kita sudah mempersiapkan segala-galanya, mau usaha nih Pak. Misalkan mau dagang, udah ngitung, kemudian cara berdagangnya udah pakai ilmunya, ilmu berdagang dan sebagainya. Keuntungannya udah kelihatan. Kalau modal sekian, untungnya sekian. Begitu praktek, harusnya kan untung. Tapi kenyataannya enggak. Berarti kan belum apa? Belum mendapatkan izin dari siapa? Dari Allah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengizinkan, Pak, udah. Di luar ini nih, rizkinya tidak akan pernah berhenti. Kan gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Pakai susah pakai ini. Ya. Susah, Pak. Rezekinya ngalir, usaha kagak, kerjaannya cuma sila doang tapi duitnya banyak. Dari mana, Pak? Jangan-jangan dia emang ngepet. Suuzon. Ya, kita mah begitu baik sih jadi orangnya. Capek mikirin orang lain. Orang lain maju dikit, jangan-jangan pakaian ini mah nih. Ya, jangan-jangan ke Gunung Kawi. Kan suuzon lagi baik. Ya, jangan ya. Kita harus husnudzon. Gitu, Pak. Ya. Kita usaha kagak laku, jangan-jangan ada yang jahilin nih. Tuh, suuzon lagi baik. Ya. Jangan. Ya. Capek Pak gitu mah. Bener enggak? Udah capek udah. Udah hasbunallah wa ni'mal. Banyak coba Pak orang. Kerjaannya cuma sila doang tapi duitnya banyak. Ya.
luar biasa. Jadi enggak susah Wadi, kalau diakalin susah. Makanya ini keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu loh Pak. Tingkat keimanannya luar biasa. Makanya coba lihat Pak, ulama-ulama dulu itu Pak, mereka mah tepat waktu, disiplin. Padahal fasilitas belum selengkap sekarang, benar nggak Pak? Yakin kepada Allah. Seharian bisa berapa tempat dia penuhi undangannya. Kalau pikiran kita pakai logika kita Pak, mana bisa. Orang ngaji dari Garut, kemudian ke Cianjur, kemudian ke Bogor, kemudian ngaji lagi di Banten dalam satu waktu Pak, seharian. Bisa nggak kira-kira? Zaman dulu mobil aja belum ada, tapi bisa. Bahkan murid-muridnya belum datang, gurunya udah nongol. Ya, kenapa? Tadi dia yakin kepada Allah. Dunia ini milik Allah, disempitkan oleh Allah. 2 kali langkah nyampe. Orang dunianya dipendekin sama Allah. Milik siapa Pak? Milik Allah. Apakah bisa terjadi kepada manusia? Bisa. Bagi siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dekati Allah. Kenapa Nabi Muhammad bisa peristiwa Isra dan Mi'raj? Dari dunia naik kemana? Hanya dalam waktu 4 jam. Ya, coba ya. Sebelum jam 12, sebelum subuh sudah ada di mana lagi? Di Masjidil Haram lagi. Coba Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja itu perjalanan 2 bulan naik onta. Dan zaman Nabi kan belum ada mobil, adanya baru apa? Makanya orang Arab bilang gila, bohong tuh. Tapi berkaitan dengan ini bisa. Yakin kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau sudah la ilaha illallah. Lama dulu ada yang kuat, oh pakai jin. Bukan dulu la ilaha illallah, karena nyawa siapa yang ngatur? Allah. Gitu Pak. Keyakinannya sudah kuat. Beda dengan yang sekarang kan gitu. Ya kolokan ustadznya. Ya, kolokan Pak gitu ya. Nanyainnya, jamaah udah datang belum? Kalau belum datang saya nggak ke situ. Tuh begitu ya. Jadi kembali lagi, ini padahal tugas kita semuanya. Dakwah itu adalah kewajiban masing-masing. Karena perintah Allahnya surat 66 ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Yang pertama harus diajak adalah siapa? Diri kita dulu. Sesuai dengan tadi wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqaka. Kan gitu kalau di khalaq. Ya. Baru setelah anfusakum wa ahlikum. Keluarga, orang-orang yang terdekat, ajak dulu kita. Ya. Mudah-mudahan kembali lagi kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang dikuatkan akidah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqomah mampu mempertahankan kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayat kita, dan kita termasuk kepada hamba yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.